Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat di Jakarta ya, yang bertanya, "Dok, kalau saya berdiri buang air kecil, di anus saya keluar cairan ya. Bagaimana menghentikan keluar cairan ini? Dan ini cairan apa sih sebetulnya ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rahmat di Jakarta, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Rahmat di Jakarta yang bertanya tentang cairan yang keluar dari anus saat dia berdiri buang air kecil. Ini cairan apa ya? Saya jawab begini. Dalam masalah wasir di anus kita itu ada wasir derajat 1 ya. Derajat 1 gejalanya apa? Gatal. Gatal ini disebabkan oleh karena cairan, rembesan cairan ya, yang keluar dari anus kita, yaitu cairan lendir. Sama dengan kalau kita di mulut kita keluar lendir atau ludah ya, yang kadang-kadang kalau kita tidur begini, ini rileks, meler gitu ya, yang membuat kita terus bangun atau kering, gatal gitu ya. Nah, di anus kita juga seperti itu. Sebetulnya fungsi menutup anus kita yang rapat itu disebabkan oleh karena anal cushion atau bantalan anus yang ada 3 itu. Sehingga tidak ada cairan lendir yang dihasilkan oleh selaput lendir anus kita yang keluar karena rapatnya anal cushion ini. Apa yang terjadi kalau kita mengalami wasir, yaitu pembesaran anal cushion yang 3-3-nya atau 1 saja atau 2 dari anal cushion atau bantalan anus kita? Maka kerapatan penutupan ini tidak seimbang lagi, sehingga terjadi celah di antara anal cushion itu. Kalau terjadi celah dari antara anal cushion atau bantalan anus itu, maka lendir dari anus kita yang normal itu akan keluar. Jelas ya, yang menyebabkan gatal. Nah, menurut penelitian, bagaimana supaya ini tidak keluar? Kalau hanya derajat 1, bisa dilakukan tindakan medikamentosa atau pengobatan dengan obat-obat flebotonik atau fenotonik. Itu sudah jelas, obat-obat fenotonik atau flebotonik yang kalau di Indonesia obat-obat yang akhirannya pakai ya. Apa itu ya, saya tidak menjelaskan ya, nanti dicari sendiri ya. Obat-obat fenotonik atau flebotonik itu ya, itu bermanfaat untuk gatal karena rembesan cairan itu akan memperbaikinya. Yang kedua, memperbaiki perdarahannya. Yang ketiga, memperbaiki nyerinya. Itu untuk derajat 1. Tetapi kalau sudah ada prolaps, sudah ada benjolan yang keluar saat BAB dan bisa masuk sendiri, misalnya derajat 2 atau derajat 3 yang harus dimasukkan, itu sudah tidak signifikan lagi, tidak berfungsi lagi untuk prolapsnya, untuk melorotnya benjolan. Jelas ya. Jadi obat-obat flebotonik atau fenotonik bermanfaat untuk gatal, untuk nyeri, untuk rembesan tadi ya. Rembesan itu biasanya berhubungan dengan gatal, untuk perdarahan dan untuk nyerinya dia akan memperbaiki. Ya, jelas ya, pakai obat dulu. Kalau tidak berhasil dengan obat, maka apa yang dilakukan untuk derajat 1, 2, 3 ya, kalau pun ini derajat 1, tindakan pengikatan itu sangat bermanfaat ya. Yang paling efektif adalah diikat. Jelas ya. Jadi kalau minum obat, Rahmat tetap masih keluar cairan lendir karena imbalance atau perbedaan besar dari anal cushion yang membuat ada celah yang kemudian terjadi rembesan saat kita ngeden untuk buang air kecil. Lebih baik diikat ya. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.